Dikatakan bahwa untuk kebaikan jiwa mereka, orang harus melakukan dua hal yang tidak mereka sukai setiap hari. Tapi setiap hari saya diganggu oleh lebih dari dua hal. Hidup saya tampaknya berputar di sekitar pekerjaan tanpa akhir, dan mikap yang tak terhitung jumlahnya. Butuh semua usahaku hanya untuk bertahan hidup. Jadi, seperti teman-temanku, aku menaruh keyakinanku pada astrologi dan Lucky Koi. Berharap sebuah keajaiban dalam hidupku. Dan sekarang, sebuah keajaiban telah terjadi. Kakak, aku tidak ingin mati lajang. Awas. Minggir. Selamat ulang tahun. Kamu tidak mungkin mabuk di pagi hari, kan? Kamu tidak berbau alkohol. Bangun dan minum bersama. Bangun. Apakah kamu sedang stres belakangan ini? Mengapa kamu menangis? Tidak, aku tidak. Sekarang hujan, biar aku nyalakan wiper. Itu tidak bekerja. Kita akan terlambat. Jalan-jalan. Tiuplah ke dalamnya. Oke. Tidak ada alkohol. Terima kasih atas kerjasamanya. Keajaiban yang baik adalah sebuah kejutan. Yang buruk, sebuah kecelakaan. Karena sebuah kecelakaan, aku secara ajaib terhubung dengan seorang asing ribuan mil jauhnya. Revisi paket penawaran untuk proyek Ling Shui. Pastikan revisi CAD mencerminkan pendapat para ahli komite perencanaan. Aku menginginkannya di kantor sebelum jam 9:00 pagi. Pagi, ini hari lain yang penuh energi. Aku takjub, kamu tinggal jauh, tetapi selalu datang lebih awal. Mudah menjadi karyawan bulanan. Anyi, bagaimana kabarnya? Pagi, Pak. Sudah selesai. Ini untuk Anda. Buatkan kopi untukku. Tidak ada susu. 2 gula. Oke. Tidak, tunggu. 3 gula. Tentu. Sebentar. Anyi, biar aku yang melakukannya untukmu. Kamu bisa pergi. Biar aku yang melakukan. Pagi, Pak. Ini kopi Anda. Kamu terlihat cantik hari ini, Fafang. Kuharap suatu hari nanti aku bisa mengatakan hal yang sama tentang pekerjaanmu. Aku akan melakukan yang terbaik. Anda tidak akan kecewa. Bagus. Selamat pagi, Tuan. Chen. Selamat pagi, Tuan. Chen.
Makeupmu berantakan. Oh tidak, dia melihatku di saat terburuk. Sial. Lepaskan tangan kotormu. Aku bisa menyetel piano sendiri. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami karena lulus dari Berlin Arts Academy? Dan jika kamu pikir kamu bisa, pergilah dan jadilah pianis. Mengapa kamu menyetel piano di gereja kecil ini? Cegukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya seorang bayi yang tidak melakukan apa-apa selain narkoba dan bermain video game. Ambil uangmu dan pulang ke ibu. Gila. Jika kamu berbicara padaku seperti itu lagi, aku akan mencarimu. Yang kuminta hanyalah kamu menempatkan 4 pilar Romawi di sini. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Tapi arsitekturnya adalah gaya Tiongkok Hui. Juga, jika pola awan di dinding gerbang diganti dengan karang putih bergaya rokoko, Aku tidak membayarmu untuk memberi kuliah padaku. Ngomong-ngomong, beritahu bosmu untuk mengirim insinyur pria lain kali. Apakah kita jelas? Tuan, Lee, pastikan tim mengikuti gambar dan tanam pipa di tempat yang tepat. Kita tidak bisa membuat kesalahan. Mengerti? Bagaimana dengan kalian? Hati-hati. Oke, Tuan. Chen, Tuan, Chen, Anda memintaku untuk ikut. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? aku mendengar tentang keluhan klien. Bos menyuruhku untuk menjagamu. Maaf atas masalahnya. Aku merasa tidak berguna sama sekali. Itu butuh waktu. Ketika aku mulai, aku persis seperti kamu. Seperti aku? Penuh gairah. Membuat keputusan tergesa-gesa. Tetap semangat. Nona An, kamu adalah seorang arsitek yang brilian. Hanya saja kamu belum memahami hukum bertahan hidup di bisnis ini. Oke. Semangat. Tuan, Chen sebenarnya aku. Tetap aman. Halo? Baiklah. Mengerti. Aku sedang dalam perjalanan. Tuan, Chen, itu dia Anda. Ada apa buru-buru? Aku membuat beberapa makanan penutup kemarin. Cicipilah. Makanan penutup? Aku mempelajarinya dari buku masak. Cobalah. Kalau begitu, terima kasih, Fang Fang. Bagaimana? Tidak buruk kan? Halo Tuan, Gawang. Kami menyesal untuk menginformasikan bahwa Anda tidak lulus wawancara untuk pianis. Selamat tinggal.
Beethoven hanya berusia 13 tahun ketika dia mengubah set variasi pertamanya. Bach berusia 19 tahun ketika dia menulis Easter Oratorio. Saudara, kamu dan aku harus membuat diri kami didengar di dunia musik Jerman. Gauang, temanku, selamat datang di Jerman. Ku dengar orang Jerman menghargai aturan. Aku sudah menyewa apartemennya. Bagaimana mungkin mereka mengingkari kesepakatan? Jika bukan karena kamu, aku akan tidur di jalanan. Saudara, tidak mungkin itu terjadi. Aku tidak punya keluarga. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Menurut HR, Anda tidak memenuhi syarat untuk kompensasi perusahaan karena ini adalah kecelakaan dari pihak Anda. Ketidakhadiran Anda dicatat sebagai cuti sakit dengan setengah gaji, maksimal 3 hari. Kecilkan suaranya. Siapa ini? Berhenti bermain di tengah malam. Sudah selesai? Siapa ini? Oh tidak. Apakah gegar otak mempengaruhi pendengaranku? Oh tidak, aku berhalusinasi. Aku pasti dihantui. Aku pasti dihantui. Yang kulakukan hanya membenturkan kepala. Apakah aku orang terpilih yang menghubungkan alam semesta paralel? Siapapun ini, cukup dengan ulahnya. Keluar dari kepalaku sekarang. Kamu keluar dari kepala. Ketika kita berkelahi kemarin, sesuatu sepertinya mengenai kakinya. Tapi kakiku juga sakit. Otakmu dan otak orang lain terhubung. Otak manusia mengalami perubahan dalam gelombang otak setelah gegar otak serius. Sederhananya, itu seperti memantulkan layar ponsel di TV. Ponsel berfungsi normal. TV juga. Namun, mereka berbagi sinyal yang sama. Jangan bilang kamu sedang makan es krim. Aku sedang haid. Ini hari curangku. Jadi, apakah aku ponsel atau TV? Kamu adalah ponsel. Kamu juga TV. Kebetulan aku membaca tentang kasus serupa di buku medis yang kurang dikenal. 2 pasien dengan gelombang otak abnormal, meskipun terpisah ribuan mil, dapat merasakan kehadiran satu sama lain setiap saat sepanjang hari. Beberapa indera mereka bahkan terhubung. Ketika detak jantung seseorang meningkat hingga lebih dari 100 denyut per menit, gelombang otaknya juga akan mengintensifkan, bahkan sampai mengendalikan tubuh yang lain. Mengendalikan tubuhku? Hidupku sudah di luar kendali. Dan sekarang tubuhku juga? Apa obat tuanya? Seperti menyembuhkan seperti.
Gelombang otakmu berubah karena pukulan keras di kepala. Karena itu, hanya pukulan lain yang dapat mengembalikan gelombang otakmu ke normal. Tapi kamu tidak ingin berakhir seperti ini. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Biarkan saja. Kamu harus beradaptasi dan membiasakannya. Bayangkan kamu adalah pasangan tua yang sudah menikah. Setelah kamu terbiasa satu sama lain, kamu tidak akan bisa hidup tanpa yang lain. Tapi, itu waktumu. WeChat atau Alipay? Mungkin kamu ditakdirkan untuk saling mengenal. Bukankah itu bagus? Selamat tinggal. Dia jelas seorang penipu. Jangan bodoh. Dia adalah dokter nonkonformis, oke? Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Karena kamu sudah mendengar semuanya. Itu menghemat masalah menjelaskannya padamu. Hayo lakukan ini. Apakah kamu yang menerima pukulan atau aku yang melakukannya? Apakah ada tanda di kepalaku yang mengatakan bodoh? Apa maksudmu? Jika kamu ingin tertipu dan bunuh diri, jangan libatkan aku. Kamu adalah pria paling tidak bertanggung jawab yang pernah kutemui. Kebetulan sekali, kamu adalah wanita paling tidak masuk akal yang pernah kutemui. Tidak bertanggung jawab. Tidak masuk akal. Tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab memang. Baiklah, jika demikian, mari buat beberapa aturan. Aturan nomor 1, tidak berbicara. Aturan nomor 2, hindari bahaya. Aturan nomor 3, jaga detak jantung di bawah 100. Bagus. Itu tepat seperti yang kupikirkan. Selamat tinggal. Oke, itu bagus. Tepat sesuai rencana ini. Apakah kamu memelihara penguin? Penguin apa? Aku berkata kondisi. Apakah kita sudah menyalakan AC? Agak dingin. AC mati hari ini. Apakah kamu demam? Pergi ke dokter jika kamu sakit demi orang lain. Tidak, Pak. Aku tidak sakit. Aku hanya... Rencana ini sepenuhnya memenuhi kebutuhan fungsional setiap lantai. Sementara itu di setiap lantai. Halo? Apa yang kamu lakukan? Setiap lantai diputar oleh 1 unit. Periksa detak jantungmu. Kamu melanggar aturan. Melalui pengulangan. Setiap 6 lantai membentuk pola berulang sehingga mencapai efek dinamis pada fasad statis. Permisi, aku mengalami alergi. Dengan mengadopsi struktur seperti itu, dengan variasi yang khas, kita dapat menyajikan gedung pencakar langit. Itu both modern dan dinamis. Setelah proyek selesai, itu akan menjadi CBD kota. Saudara, apa masalahmu? Aku sedang bekerja. Kamu sedang bekerja dan aku di rumah. Jika kamu tidak melukai dirimu sendiri di kepala, aku bahkan tidak akan terlibat. Jangan ungkit ini seolah-olah itu salahku. Kamu yang menyalahkanku untuk masalahmu sendiri. Berhentilah menjadi bayi. Ini kekanak-kanakan. Halo? Aku bilang berhenti menjadi bayi. Ini kekanak-kanakan. Sinyal bodoh itu mati. Beri aku nomormu. 158. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu akan menggunakan nomorku untuk memasukkan profil kencan online. Apa kamu, delusi? Delusi? Beri aku alamatmu. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang delusi. Baiklah. 12 Romantic Road. Romantis. Jerman. Jerman? Kamu bercanda dengan siapa? Aku tidak sedang bercanda.
tinggalkan aku sendiri dan keluar dari tubuhku. Kamu keluar dari tubuhku. Kamu. Ibu! Pak, satu putaran lagi. Oke. Apa yang kamu lakukan? Apa? Ada apa? Aku sudah memperingatkanmu. Jauhkan dari hidupku. Tenang. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Kampung halamanku membuat saus cabai terbaik. Sangat dingin. Apakah kamu makan batu bara? Aku tidak bisa makan makanan pedas. Sangat disayangkan. Kamu akan melewatkan banyak kesenangan. $9.478 domba. 9.479. Kamu menganggap ini secara pribadi. Apa yang salah sekarang? Kamu minum kopi jam 1, 0 pagi. Kamu beritahuku apa yang salah. Aku sudah bilang aku tinggal di Jerman. Sekarang sore. Aku tidak melihat apa yang salah dengan sedikit kopi. Sedangkan kamu menghitung domba di tengah malam. Apa kamu pengembala? Domba berima dengan tidur. Itu trik mental. Domba, tidur. Aku hanya ingin tidur. Tidur? 6.550 domba. 6.551 domba. 6.552. Letakkan itu. Aku bilang letakkan itu. Aku tidak tidur semalam. Aku butuh kopi untuk bekerja. Lepaskan. Ini tidak bekerja. Jika kita berdua tidak tidur, kita berdua akan menderita kegagalan organ. Tidak. Kamu. Rencana ini mengambil bentuk sarang lebah sebagai motif dan memperluasnya melalui replikasi. Motif segi 6 dapat diterapkan baik pada desain 2D maupun 3D. Aku tidak butuh kuliahmu. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menjual ini? Dalam hal bentuk dan struktur. Apakah ada proyek yang mengadopsi struktur ini? Bagaimana kamu mengelola biayanya? Jika tim konstruksi tidak memiliki pengalaman yang relevan, apa solusimu? Mungkin kita bisa mencoba berinovasi. Kamu ingin berbicara tentang inovasi? Klien menginginkan pilar Romawi dalam arsitektur gaya Tiongkok Hui. Bukankah itu inovasi? Mengapa kamu harus menentangnya? Jika aku tidak meminta Chen Mingyu untuk menutupi kekuranganmu, tahukah kamu berapa banyak uang yang akan kita hilangkan? Dan, apa-apaan ini? Luar biasa. Apakah kamu tidak waras? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Berbicara sendiri sepanjang hari, membungkus dirimu di kantor, bertingkah aneh dalam rapat. Kamu, apakah kamu bahkan menginginkan pekerjaan ini? Dengarkan, berkumpullah atau pergi. Kami tidak menyimpan pecundang. Hei, Ini terlihat sangat bagus menurutku. Bos botak kita memiliki selera yang mengerikan. Gadis baikku, jangan biarkan dia memengaruhimu. Tidak apa-apa. Tidak perlu menghiburku. Sejak aku lulus, aku berjuang setiap hari. Entah untuk melakukan pekerjaanku atau untuk membayar sewa. Kekuatanku seperti pasir dalam jam pasir ini, perlahan-lahan terkuras. Ya, biarkan terkuras. Mulai saja dari awal. Jika aku mulai dari awal,
itu hanya akan menjadi cerita lama yang sama. Tidak ada yang peduli dengan idemu. Tidak ada yang mendengarkan pendapatmu. Mereka tidak melihatmu sama sekali. Itu hacking. Ambil ini. Pergi perkenalkan dirimu. Sekarang, Sekarang adalah kesempatannya. Cepat, kurasa tidak. kamu bisa melakukannya. Ayo, kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa. Kita sedang gencatan senjata hari ini. Tidak minum bahkan di bar. Aku tahu. Hai, Nona Hacking. Hai, Anda Nona? Namaku Anyi. Aku juga seorang arsitek, asisten. Aku sangat mengagumimu. Halo. Kami sedang mengobrol. Maaf mengganggu. Aku penggemar berat Nona He. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Bentuk sarang lebah adalah bentuk alami yang paling efisien. Kamu sepenuhnya menggabungkan kualitasnya dalam desainmu. Itu mengesankan. Sungguh? Tapi bosku melihat tuanya berbeda. Tidak masalah. Kamu akan menemukan seseorang yang melihatmu. Nilai sejati arsitektur tidak ditentukan oleh keuntungan bisnisnya, tetapi oleh kehidupan penghuninya. Nona He jarang memuji siapapun. Ayo minum bersama. Bersulang. Maaf, aku tidak bisa minum hari ini. Berikut tuannya, Gao Ang, pianis. Ada masalah? Tidak. Semuanya baik-baik saja. Nona He, izinkan saya bersulang untuk Anda. Ini. Bersulang. Tuan, Chen, Anyi, bagaimana? Cederamu? aku merasa lebih baik sekarang. Jangan dipaksakan. Aku senang kamu merasa lebih baik. Maafkan aku. Selamat ulang tahun. Terima kasih teman-teman. Ayo Tuan. Chen, buatlah permohonan. 3, 2, 1. Ayo bersulang. Ini dia. Selamat Natal. Bersulang. Selamat Natal. Ayo berfoto.
Mengapa kamu menangis? Kamu juga mempermainkanku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu senang sekarang? Kamu tidak perlu. Kamu tidak perlu mempermalukanku. Aku tahu betapa bodohnya aku. Aku tidak pernah menganggapmu bodoh. Meskipun kamu terkadang tidak masuk akal. Kamu mengatakan hal yang tidak kamu maksud. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Kamu bahkan menyakiti dirimu sendiri hanya untuk membalas dendam padaku. Apakah ini seharusnya menghibur? Bukankah begitu? Ketika aku masih kecil, aku menangis karena merasa terlalu teraniaya. Sekarang, aku menangis karena kecewa. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak pernah diakui oleh bosku. Atau oleh pria yang kukagumi. Aku sangat gagal. Banyak orang harus menjadi orang yang tidak mereka sukai alih-alih siapa mereka sebenarnya. Tapi jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang akan. Aku tidak tahu kamu bisa mengatakan hal-hal baik. Itu Somerset Maugham, bukan aku. Fang Fang telah berlatih selama 6 bulan untuk momen ini untuk memukau semua orang. Dia seharusnya menjadi pembawa acara, bukan aku. Bravo. Bravo. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Pertunjukan yang bagus. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Fang Fang. Dia telah membuktikan dirinya cantik dan berbakat. Untuk memainkan lagu piano yang tak terlupakan seperti itu. Dia pasti telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Kamu pasti banyak berlatih. Itu menjijikan. Aku melakukannya untukmu, oke? Aku tidak berbicara tentang ludahmu. Hadiahnya adalah headphone Bluetooth. Silakan periksa nomor kursi Anda. Semoga beruntung. Apa yang kamu lakukan? Pianya 30 derajat ke kananmu, sekitar 6 meter jauhnya. Berjalan ke sana. Semua orang menontonku. Jangan lakukan hal bodoh. Berhenti mengacau. Santai. Percayalah padaku. Nikmati saja momenmu untuk bersinar. Apakah kamu bermain? Mengapa kamu tidak?
Bravo. Bravo. Ini pertama kalinya aku curang. Rasanya luar biasa. Tunggu. Kita sudah saling mengenal untuk sementara waktu, tapi aku masih belum tahu namamu. Mengapa kita tidak memperkenalkan diri? Hai, aku Anyi. Senang mengenalmu. Senang adalah milikmu. Baik. Karena kamu sangat pandai piano, aku akan memanggilmu anak ajaib musik. Anak ajaib. Jika aku seorang anak ajaib, aku tidak akan tinggal di tempat teman. Dan bekerja sebagai penyetel di kota tak bernama. Aku mengerti. Kamu adalah salah satu dari musisi itu yang menaruh instrumen $1.000.000 di mobil $100.000 dan berkendara 100 mil hanya untuk pertunjukan $10. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Aku telah berjalan begitu lama dalam perjalananku menuju bulan. Ketika aku melihat sekeliling, tidak ada jiwa selain diriku sendiri. Mereka yang tinggal untuk sixpence semua mengejekku. Serius? Dia pikir dia anak ajaib? Mungkin mereka ada benarnya. Hei, jangan menyerah pada mereka yang meremehkanmu. Aku tidak butuh penghiburanmu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Ayo, mainkan piano. Tidak. Mainkan saja. Kamu akan lihat. Bolehkah kita... Apakah kamu merasakannya? Aku belum pernah mendengar musik yang begitu indah. Hai, aku Gao Ang. Senang mengenalmu. Gao Ang. Gao Ang, kamu pasti bisa. Sayang, apa yang terjadi dengan tanganmu? Itu hanya perlindungan. Kamu sangat menggemaskan. Kamu tidak memakai sarung tangan di lokasi konstruksi, tetapi memakainya saat membuat gambar. Itu pasti pensil yang cukup berbahaya. Mengapa kamu memakai sarung tangan? Melindungi tanganmu. Tangan sangat vital bagi pianis. Jika tanganku terluka, kamu tidak akan bisa bermain lagi.
Dari mana kamu mendapatkan sarung tangan itu? Terasa sangat pelit. Pasti tidak terbuat dari wol murni. Ada apa? Apakah kamu demam? Aku kedinginan. Gao-ang, terima kasih. Jika kamu terus bekerja seperti ini, suatu hari kamu akan kelelahan di rumah. Tubuhmu tidak akan ditemukan sampai 3 minggu kemudian. Perusahaanmu bahkan tidak akan meneteskan air mata. Pernahkah kamu mendengar lelucon ini? Klien memberitahu desainer, kirimi aku gambarnya ketika kamu meninggalkan kantor. Desainer berkata, tidak masalah. Pagi berikutnya, klien bertanya, di mana gambarnya? Mengapa kamu belum mengirimkannya? Desainer menjawab, aku belum meninggalkan kantor. Itu hidupku. Apakah ini oke? Setidaknya cobalah. Rencananya sempurna. Intinya adalah kekuatan eksekusi. Jadi ingatlah teman-teman, dengan eksekusi yang ketat, penjualan kita akan berlipat ganda bulan ini. Apakah terdengar bagus? Terdengar hebat. Sudah kubilang kamu adalah anak ajaib. Anyi, sebenarnya, aku menulis lagu ini hanya untuk... Siapa ini?
Anyi aku. Aku tidak tahu kamu telah melakukan begitu banyak untukku. Aku harus pergi. Anyi. Aku tidak tahu mengapa. Belakangan ini kamu memberiku perasaan khusus. Kurasa aku memiliki perasaan padamu. Gao-ang, apakah aku bermimpi? Sakit. Apa yang kamu lakukan? Membuktikan bahwa kamu tidak bermimpi. Kuharap kamu bisa bahagia. Ya Tuhan. Apakah ini twist plot dalam kisah cintaku? Pikiranku benar-benar kosong. Apakah aku mempermalukan diriku sendiri? Anyi? Aku harus pergi. Ayo, kita bicara nanti. Hentikan Gao-ang. Pagi, Anyi. Pagi Tuan. Chen. Siapa Gawang? Kucingku. Anyi, aku menelepon untuk memintamu merahasiakan hubungan kita. Kamu tahu kebijakan perusahaan. Jadi, untuk kebaikanmu sendiri. Aku mengerti. Diam saja. Sampai jumpa di kantor nanti. Sampai jumpa nanti. Sial. Halo. Jadi, bagaimana? Apakah kamu menyukai hadiahku? Aku menyukainya. Hanya saja, aku belum pernah memakai sepatu hak tinggi. Cinta wanita terhadap sepatu hak tinggi tertulis dalam DNA mereka. Tidak ada wanita yang bisa menolak pesonanya. Aku akan menemuimu nanti. Sampai jumpa nanti. Jadi, semuanya, izinkan saya memperkenalkan seorang arsitek muda dan menjanjikan Chen Mingyu, Tuan Chen. Silakan, Tuan. Zhang, saya tersanjung. Saya harus berterima kasih atas apresiasi Anda. Dan untuk memberi kami kesempatan untuk berkembang. Di sini, izinkan saya minum bersulang untuk Anda. Bagus. Saya menyukai Anda. Anda terus terang, tidak seperti beberapa arsitek sok benar yang memberi kuliah tentang estetika kepada saya. Benar? Itu sebabnya saya dapat mengandalkan Anda. Anda merevisi rencana persis seperti yang diminta klien, tanpa pertanyaan. Benar? Prioritas utama saya adalah kepentingan klien. Hanya ketika klien mendapat untung, arsitek dapat menghasilkan uang. Jika kita menganggap arsitektur sebagai seni, kita akan mati kelaparan di papan gambar. Mari kita semua minum untuk Tuan. Zhang. Ini, pintar. Tuan, Zhang. Ini Tuan. Zhang. Nah, proyek fase 2 ada di giliran Anda. Tidak masalah. Nona An,
Saya diberitahu Anda memiliki keterampilan piano yang sangat baik. Bolehkah saya memiliki kehormatan untuk mendengarkan musik Anda? Sungguh? Kamu bermain piano? Tunjukkan pada kami. Ada banyak orang di sini. Saya seharusnya tidak mengganggu. Benar? Kita semua sedang dalam suasana untuk musik. Pianis itu bukan tandinganmu. Bermain untuk kami. Jangan merusak suasana, tolong. Mungkin lain kali, saya bersikeras. Ayo, Nonaan. Ayo. Lakukan. Ayo, Nonaan. Silakan. Gao-ang, bantu aku. Aku tahu kamu ada di sana. Siapa dia untuk membuat keputusan untukmu? Tidakkah kamu berpikir kamu telah menjadi alat yang menyenangkan Chen Mingyu? Bantu aku dulu. Aku mohon. Hanya sekali. Aku tidak peduli seberapa besar kamu menghormatinya. Tapi aku tidak memainkan musik dengan sembarangan. Gao-ang. 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 Maaf, aku tidak enak badan. Ayo, Mino. Jelas, aku tidak cukup penting. Maaf telah mempermalukanmu. Aku tahu kamu memiliki emosi. Tapi itu klien kami. Kamu sudah dewasa. Sudahkah kamu menghitung biaya menjadi berubah-ubah? Apakah kamu pernah mempertimbangkan konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu? Lupakan. Aku tidak ingin terlibat dalam pertengkaran yang tidak berarti. Menyetir. Gao-ang, kupikir kita adalah teman. Mengapa kamu tidak bisa memahami posisiku? Tidak ada di dunia ini yang mengerti lebih baik darimu. Betapa sangat aku menginginkan hubungan ini. Mengapa kamu harus menentangku? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, ada apa? Kamu terlihat lebih dari sekadar kesal. Kamu terlihat hancur. Aku hancur setiap kali kerja lembur. Aku akan baik-baik saja. Santai saja. Telepon aku jika kamu membutuhkanku. Dah. Dah. Kamu tidak membalas pesanku. Aku sedang makan dengan klien. Kamu begadang hanya untuk ini? Ini adalah proyek dengan One Hey International. Aku punya ide baru. Apakah kamu ingin memeriksanya? Nona, imajinasi spasial bukanlah keahlian kalian wanita. Untuk apa repot-repot? Aku yang membuat gambar, dan kamu yang membuat spreadsheet. Semudah itu. Tapi kamu dulu mendukung. Mari kita tinggalkan itu.
Gawang lagi? Kamu keterlaluan. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tapi bisakah kita membicarakannya secara terbuka? Apa masalahmu? Aku tidak punya masalah. Mengapa kamu memukulnya? Apakah kamu akan menyalahkanku setiap kali ada yang salah antara kalian berdua? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Dengarkan. Pergi minum segelas susu panas dan pergi tidur. Jika kamu punya masalah, katakan saja padaku. Aku bisa membantumu. Membantuku? Itu lucu. Kamu adalah idiot yang dibutakan oleh cinta. Dan melakukan hal-hal gila untuk menyenangkan pasangan. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku bukan orang yang butuh bantuan. Gawang, menjadi jahat dan kejam hanya membuat orang menjauh. Kamu akan tetap dalam kegelapan selamanya. Ditolak segala kesempatan untuk dicintai. Aku terlalu memaksa. Kesopanan seorang wanita adalah harta seorang pria. Gawang, ini bukan bagaimana seharusnya kita. Halo? Apakah ini perusahaan pindahan? Kerja bagus terlambat. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu? Halo? Kamu mendengarku? Halo? Untuk memutuskan gelombang otak, kamu harus menahan bukan hanya pukulan di kepala, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan resonansi dengan gelombang tandingan yang tiba-tiba. Peringatan terakhir untukmu. Setelah kamu terputus, dia akan hilang untuk selamanya. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Apakah kamu yang menerima pukulan atau aku? Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Dia adalah satu-satunya belahan jiwamu. Di dunia yang sepi ini, pikirkan dua kali. Anyi, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku selalu ingin bertanya, apa yang kamu sukai dariku?
Aku suka bahwa kamu bisa bermain piano, dan bahwa kamu adalah gadis yang baik dan penurut. Gao Ang, kamu pasti bisa. Jangan menyerah pada mereka yang meremehkanmu. Gao Ang. Gao Ang. Hentikan untuk sekarang, Chen Mingyu. Hentikan. Tidak. Aku bilang tidak. Aku bilang tidak. Mengapa kamu memukulnya? Apakah kamu akan menyalahkanku setiap kali ada yang salah antara kalian berdua? Bisakah kamu dewasa? Aku tidak punya waktu atau suasana hati untuk bermain permainan pikiran ini denganmu. Apa masalahmu? Berhentilah merendahkan dan menyalahkan masalahmu pada orang lain. Masalahku? Ya, aku seharusnya tidak menutupi kekuranganmu ketika kamu bersikap keras kepala dan hampir membuat kita kehilangan klien besar. Aku seharusnya tidak menutupimu ketika kamu bertingkah gila dalam rapat. Aku seharusnya tidak meminta maaf atas namamu ketika kamu mengamuk pada klien. Semua orang memperhatikanmu. Jadi, untuk kebaikanmu sendiri. Begitulah cara kamu memikirkan aku selama ini. Anyi, aku sudah bilang aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin kamu menjadi baik dan penurut. Chen Mingyu, aku akui. Aku telah jatuh cinta padamu sejak hari pertamaku di kantor. Bagiku, kamu adalah mimpi yang jauh. Aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi kenyataan, tapi kemudian aku salah mengira kekaguman sebagai cinta. Aku tidak pernah mempertanyakan apapun yang kamu lakukan. Aku tidak memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Aku tidak memberitahumu betapa aku membenci sepatu hak tinggi. Aku juga tidak memberitahumu betapa aku membenci filosofi menjilatmu. Apa yang kamu katakan? Ini sudah berakhir. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa bermain piano. Ada apa denganmu? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kamu tidak pernah mengerti. Gao Ang. Gao Ang. Gao Ang. Gao Ang. Gao Ang. Halo, nomor yang Anda hubungi? Tidak ada. Harap periksa dan hubungi kembali. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Harap periksa nomor dan hubungi lagi. Apakah terdengar bagus? Terdengar hebat. Sudah kubilang kamu adalah anak ajaib. Banyak orang harus menjadi orang yang tidak mereka sukai alih-alih siapa mereka sebenarnya.
Tapi jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang akan. Gao Ang, maafkan aku. Maafkan aku. Kamu benar. Aku adalah idiot. Aku adalah bodoh. Aku tidak masuk akal. Tapi tolong katakan sesuatu padaku. Tolong katakan sesuatu padaku. Kampung halamanku membuat saus cabai terbaik. Gao Ang. Gao Ang. Aku tidak bisa makan makanan pedas. Sangat disayangkan. Gao Ang. Gao Ang. Gao Ang. Gao Ang. Gao Ang. Cukup. Aku mengatakan begitu banyak hal yang menyakitkan. Tapi aku tidak bermaksud satupun dari mereka. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku tahu semua warna spidol dengan hati, tapi aku tidak tahu apa yang diinginkan hatiku. Sangat menyakitkan. Dia bilang dia alergi terhadap alkohol. Apakah aku mabuk sekarang? Setiap kali aku memikirkan dia, sakit. Sakit di sini. Aku kehilangan dia. Mengapa kamu tidak terbang untuk menemuinya? Chairman, apakah aku bodoh? Apa masalahmu? Di mana kamu? Kembali ke sini sekarang.
Gao Ang. Apakah kamu di sini untuk pemuda Tiongkok itu? Halo. Apakah kamu tahu di mana pemiliknya? Apakah kamu temannya dari Tiongkok? Iya. Kamu mungkin belum tahu. Dia baru saja meninggal. Aku sangat menyesal. Sangat disayangkan. Dia adalah anak laki-laki yang sangat muda. Dingin di sini? Ayo masuk. Aku akan membuatkan kopi. Masuk. Nona An, ini file Anda. Terima kasih. Dan ini adalah novel online yang saya ceritakan. Setiap kali Anda memainkan lagu ini, itu mengingatkan saya pada buku ini. Ini luar biasa. Jadi saya mencetaknya. Taruh di sini? Oke. Nona He. Apakah Anda memiliki pembalut? Saya akan ambilkan untuk Anda. Saya tahu saya dapat mengandalkan Anda. Ngomong-ngomong, kosongkan jadwal Anda Sabtu ini. Seorang pria dari sekolah saya baru kembali dari luar negeri dan mencari pekerjaan di Beijing. Dia adalah Dr. Ivy Lee, menjadi mitra di sebuah firma langsung setelah lulus kuliah. Dia pria yang sangat baik. Pasti layak disimpan. Dia hanya pernah dalam satu hubungan. Saya melihat melalui kontrak dengan Wan Mao. Mereka mendesak untuk kesepakatan. Periksa ketika Anda bisa. Pekerjaan bisa menunggu sebelum tenggat waktu. Tapi cinta itu sulit dipahami. Lewati dan itu hilang untuk selamanya. Kamu membunuhku di sini. Apakah aku memiliki kesempatan denganmu? Kamu berharap itu akan membutuhkan periode yang lebih lama. Keluar. Baik. Somerset Maugham berkata, setiap orang dari kita sendirian di dunia. Dia terkunci dalam menara kuningan. Dan hanya dapat berkomunikasi dengan sesamanya dengan tanda. Dan tanda-tanda tidak memiliki nilai umum. Itulah sebabnya kita semua
Kesepian di dunia ini? Aku terus-menerus diliputi oleh kesepian. Itu menjadi semakin mencekik. Ketika satu-satunya temanku jatuh koma. Persis ketika aku menyerah pada kesepian. Gadis itu menerobos masuk ke duniaku. Siapa ini? Tidak, aku harus mengatakan. Dia menerobos masuk ke pikiranku. Dengan cara yang mengesalkan namun tak tertahankan. Keluar dari kepalaku sekarang. Kamu keluar dari kepalaku. Hari-hari itu menyedihkan. Tapi sekali pergi, mereka menjadi kenangan paling indah. Itu adalah pengalaman pengikatan jiwa yang mendalam. Dia berbagi rasa sakit dan kesedihanku. Dia menghuni hatiku. Kebahagiaan terbesar adalah bahwa orang yang kamu tunggu juga menunggumu. Orang yang kamu pedulikan juga peduli padamu. Orang yang kamu lihat dapat melihat melalui dirimu. Tapi itu adalah kemewahan yang singkat bagiku. Aku mencoba menyembunyikan keterikatanku padanya. Karena jika aku melewati batas, itu akan menghancurkan kebahagiaannya yang susah payah diperoleh. Kurasa aku memiliki perasaan padamu. Jika ini adalah ujian, aku gagal. Aku memutuskan untuk menerimanya dan pergi. Itu adalah kelegaan pada saat itu. Tapi di hari-hari berikutnya, aku kehilangan segalanya. Gao, turut berduka. Sudah 7 tahun, kamu sudah merawat Marvin dengan baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu mungkin belum tahu. Dia baru saja meninggal. Mungkin beberapa hal lebih baik ditinggalkan dalam kenangan. Beberapa orang ditakdirkan untuk dirindukan.
Inilah hal tentang waktu. Pikiranmu mungkin banyak, tetapi malam akan berakhir. Salju mungkin berat, tetapi musim dingin akan berakhir. Sebelum kamu menyadarinya, tahun lain akan datang. Jadi aku harus melanjutkan sekarang. Pada waktunya, yang pahit akan memudar. Selamat pagi, selamat pagi. Di mana mereka? Di ruang latihan. Jangan biarkan siapapun mengutak-atik pianoku. Kamu pianis yang payah. Kamu juga bukan novelis hebat. Dikatakan bahwa di duniamu, 70% orang mengenalmu, 20% orang menggunakanmu, 6% orang membencimu, 4% orang menyukaimu. Tapi hanya 0,1% orang yang melihatmu. Dia adalah 0,1%-ku. Hai, aku Anyi. Senang mengenalmu. Hai, aku Gao Ang. Senang mengenalmu.